Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat datang. Selamat kita puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita dari sampai saat ini kita akan berdoa Tuhan. Dan ada pelayanan Tuhan yang kita berjalan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini mari kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita mau memberikan berkat syukur dan kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan bersama Tuhan.
buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang terus semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh yang sehat, terima kasih buat kesempatan yang hidup yang masih Kau berikan buat kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa hari tengah-tengah kami Kau akan mengawal hidup kami, semua jemaat-Mu yang datang pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya bersukacita, bisa lambaikan tangannya. Kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kasih Tuhan yang terus mencurahkan di dalam kehidupan kita. Kita akan pujian kasih Allah sekarang tercurah. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti-bukti sekarang ku makan, jadilah kita anak-anak Allah. Semua bangsa yang melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Tuhan bumi bersorak, raja hati di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya merubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah sekarang umat-Nya, sekarang umat-Nya jadilah anak-anak Allah. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat. Surga bumi raja di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya merubah dunia. Lagi katakan kasih Allah sekarang tercurah, bumi sekarang umat-Nya dimulihkan. Jadilah kita anak-anak Allah. Semua bangsa kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Tuhan bumi bersorak, raja hati di sini. Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya merubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Tuhan bumi bersorak, raja hati di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya.
Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan yang luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Yang terus mencurahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kasih yang akan memulihkan kehidupan kita, mengubahkan dunia kita, menyembuhkan kita, menghiburkan kita, membebaskan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau ada di setiap langkah hidup kami, Engkau ada di setiap nafas hidup kami Tuhan. Setiap nafasku Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
bagi kami, untuk memelihara hidup kami, untuk menjamin kehidupan kami, dan untuk memberikan hidup yang kekal kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga dengannya kami mengetahui apa yang hendak Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Hendak Engkau sampaikan kepada kami untuk menjadi penuntun kehidupan kami, untuk memberikan kekuatan buat kami. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala pagi ini menjadi berkat rohani buat kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan iman dan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Waktu saatnya diserahkan kepada Bapak Gembala untuk sampaikan firman Tuhan. Shalom. Kembali kita datang dalam sebuah ibadah. Puji Tuhan, ini karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di rumah Tuhan. Ada sebuah ayat yang mengatakan dalam kitab Yakobus pasal 4. Di sana dikatakan, mendekatlah maka aku akan dekat kepadamu. Satu statement firman Allah yang perlu kita imani. Dan dengan kita mengimani maka kita akan melakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah adalah bagian di mana kita mendekat kepada Allah. Datang kepada Allah. Yakinilah bahwa kehadiran kita direspon oleh Allah. Dia juga menghampiri kita dalam ibadah ini. Dan Allah yang hidup adalah Allah yang merespon ibadah umatnya. Sehingga dengan demikian ibadah akan mendatangkan faedah bagi kita. Mendatangkan berkat bagi kita. Mendatangkan jaminan kehidupan bagi kita. Sehingga dengan demikian mari kita melakukannya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, kehadiran Yesus di tengah-tengah umat, dia menyatakan statementnya melalui pewahyuan, melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai berikutnya. Mohon dibacakan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Ini pegang garis bawahi. Terus Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. teruskan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Terus Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus memberikan sebuah pernyataan dalam merespon kehadiran saudara dan saya dalam ibadah pagi ini. Dan pernyataan itu berkata, akulah roti hidup. Ini statement Kristus kepada saudara dan saya. Akulah roti hidup. Ya, kehadirannya menyatakan diri sebagai roti hidup buat saudara dan saya. Roti, berbicara roti, bagi suku bangsa Israel waktu lalu, itu adalah merupakan kebutuhan pokok. Ya, kalau kita di sini dalam makan sehari-hari, kita makan bulir beras, tapi di sana bulir gandum yang dibuat menjadi roti. Jadi roti adalah kebutuhan pokok. Kalau Yesus berkata, akulah roti kehidupan, maka sesungguhnya hubungan Allah dengan saudara dan saya adalah merupakan kebutuhan pokok saudara untuk memberikan jaminan hidup. Ini yang dipesankan Yesus kepada kita pagi ini. Bila kita yang datang, kita meyakini kebutuhan pokok kita yang hakiki adalah persekutuan dengan Yesus. Ya, dengan roti kita memiliki gerak hidup. Dan kalau Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah kebutuhan pokok kita. Bagi saudara yang mau menjalani kehidupan, melanjutkan kehidupan, mengharapkan hidup panjang umur dan seterusnya, yang menjadi kebutuhan pokok saudara adalah roti itu, Yesus Kristus. Ya, makanan roti mendatangkan kekuatan buat kita dalam beraktivitas, dalam berkarya, dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Roti adalah kekuatan kita. Kalau kita membaca pengalaman satu nabi di dalam kitab Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai yang ke-8. 1 Raja-Raja 19. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, Ya, garis bawahi, dan oleh makanan roti itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. ya, melalui pencatatan firman ini kita mengetahui siapapun juga kita. Baik kita yang muda, baik kita yang sudah lanjut usia, baik seorang pelayan maupun jemaat, karena kita tahu Elia sekali bernabi pun dia membutuhkan roti itu. Perjalanan hidup membutuhkan spiritual. Perjalanan hidup membutuhkan ketangguhan iman. Perjalanan hidup membutuhkan persekutuan dengan Kristus. Ya, Elia sejauh mana dia berjuang
melayani, berhadapan dengan nabi-nabi palsu, menang dan lain sebagainya. Tetapi pada titik tertentu, pada kondisi tertentu, dia pun lemah. Siapa kita? Kita manusia, umat yang juga tidak dapat mengandalkan diri sendiri dalam sebuah perjalanan hidup, dalam menghadapi ekonomi, dalam menghadapi problem dunia, dalam menghadapi kondisi krisis. Kita membutuhkan persekutuan dengan Allah. Elia membutuhkan roti itu. Malaikat membangunkan dia. Dia bangun dan dia makan. Tapi ya, kondisi tubuh, kondisi mental yang sudah tertekan, seringkali keadaannya ini perlu tetap ada dorongan spirit. Dia makan tetapi tidur kembali. Dia minum tetapi tidur kembali. Itulah kita, itulah manusia. Tapi malaikat untuk kedua kalinya membangunkan dia. Bangun, bangun, makanlah roti ini. Demikian dengan saudara dan saya. Mungkin kita tadinya cukup datang dalam ibadah sekali. Dan seolah-olah itu merasa cukup. Diam dan diam selanjutnya. Tidak. Persekutuan kita dengan Allah itu membutuhkan kesinambungan terus menerus. Sebagaimana kita makan butuh 3 kali sehari. Setelah itu kita lapar, besoknya kita harus makan lagi. Demikian juga peribadatan kita. Hari Minggu kita sudah ibadah awal bulan. Bagaimana dengan minggu berikut? Saudara, siapapun juga kita, energi kita akan habis. Spirit rohani kita akan menipis saat kita berjuang menjalani kehidupan selama seminggu. Minggu berikut kita butuh lagi bersekutu, butuh lagi makan rohani, butuh lagi pertolongan Yesus. Itu keadaan kita. Saudaraku yang kekasih, Elia untuk kedua kalinya makan, dan saya yakin seterusnya dia ada dalam persekutuan dengan Allah. Dia berjalan dan berjalan dan dia mengarungi kehidupan selama 40 hari lebih berjalanan itu. Dia mempunyai kekuatan yang daripada Allah. Makanan rohani, peribadatan, seperti respon kita menerima inilah roti hidup. Itu adalah kekuatan yang kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan dari hari ke hari dan ke seterusnya. Kita membutuhkan roti hidup itu. Berbicara roti hidup, disebut roti hidup. Roti yang memberikan jaminan kehidupan. Ini yang ketiga. Ya. Roti adalah makanan pokok. Roti adalah spirit untuk kekuatan dalam menjalani kehidupan. Roti hidup adalah jaminan ilahi yang mendatangkan keselamatan hidup. Ya, keselamatan hidup. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 49 sampai 51. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bapak Ibu, Alkitab berkata sebagaimana peristiwa di mana Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah-tengah padang gurun mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan berupa mana.
roti kecil yang memberikan, ya, bagaimana dia bertahan untuk tidak lapar, bagaimana dia bertahan untuk dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi mereka semua juga mati. Saudara, berkat rohani, mungkin itu baik kesembuhan dari sakit. Berkat rohani, baik itu berupa, ya, anugerah kasih Allah dalam menolong kita, berupa finansial yang menjadi berkat-berkat sehingga kita bersuka cita, bersaksi dan seterusnya. Ya, itu remah dari roti itu. Kita telah menikmatinya, tetapi itu tidak cukup. Kita tidak cukup mempunyai kesaksian hidup. Kita tidak cukup memperoleh berkat finansial. Kita tidak cukup memperoleh kuasa mujizat. Tetapi persekutuan itu sendiri, persekutuan kita dengan Yesus adalah merupakan kebutuhan yang pokok, yang hakiki. Ya, jangan puas saudara diberkati. Karena orang yang diberkati bisa juga melupakan Tuhan. Jangan puas saudara memperoleh jaminan kehidupan berupa mujizat kesembuhan. Ada banyak pengalaman masyarakat luas memperoleh kesembuhan dari kanker, memperoleh kesembuhan dari kencing batu dan lain sebagainya. Tapi toh mereka tidak juga mau menerima Yesus sebagai Allah juru selamat. Mereka tetap dengan kepercayaan lampaunya. Bukan itu kebutuhan kita yang hakiki. Kebutuhan kita yang hakiki adalah persekutuan jiwa kita dengan Yesus Kristus dalam bentuk ibadah, dalam bentuk persekutuan, dalam bentuk penyerahan hidup. Ini yang kita butuhkan. Ya. Bila dengan statement pernyataan Yesus yang berkata, "Akulah roti hidup," kita mengerti persekutuan, perhubungan kita dengan Allah adalah merupakan hal yang pokok. Hal yang pokok. Kita butuh terus-menerus ada berdekatan dengan Yesus. Dalam penyerahan hidup, dalam ibadah, dalam bentuk pelayanan kasih dan seterusnya. Itu yang menjadi kebutuhan kita. Mendekatlah kepadaku maka aku akan dekat kepadamu, kata Yesus. Prinsip ini yang harus tetap kita pegang. Kita wajib hukumnya selalu hidup dekat dengan Yesus. Bagaimana kita untuk dapat hidup dekat dengan Yesus? Unsur iman itu yang melandasi. Unsur kepercayaan dan keyakinan kita. Siapa Yesus, Mesias Juru Selamat. Itu yang menjadi alat perkat kita. Bapak Ibu yang dikasihi, kita lanjut bicara Yohanes pasal 6 ayat 36-37. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, sungguh pun kau telah melihat aku, kata Yesus kepada halayak ramai. Tapi mereka tidak percaya. Sungguh pun berita Kristus sudah diwartakan ke seluruh dunia. Kebangkitannya sudah diwartakan. Kenaikannya sudah diwartakan. Tapi ada banyak masyarakat dunia tidak percaya. Tapi buat saudara dan saya, kita percaya bukan? Kita beriman bukan? Kita datang beribadah kepadanya bukan? Inilah unsur perekat. Peganglah keyakinan kita siapa Yesus Kristus yang berkata, akulah roti hidup.
Dia adalah Mesias, juru selamat. Dia penolong yang dapat memberikan jaminan keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepercayaan itu harus kita pegang terus menerus. Iman kepada firman adalah dasar kehidupan. Ya, iman kepada firman adalah dasar kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah setiap saudara dan saya akan terus menerus bersekutu dalam keyakinan firman. Kita terus membaca firman. Kita terus mendengar firman. Kita terus hadir dalam ibadah khotbah. Ya. Karena dengan keyakinan kita kepada firman, kita memperoleh jaminan kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu hidup. Allah ada, Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah yang kekal. Sehingga dengan demikian biarlah keyakinan kita pun mempunyai nilai kekekalan. Tidak kemarin percaya sekarang ragu. Tidak sekarang percaya besok kita tidak tahu. Tapi biarlah kita memegang firman bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Allah Alfa dan Omega. Allah yang awal dan kekal. Jadi prinsip kuasanya adalah bersifat kekal. Jadi kita memegang firman ini sehingga kita imannya tidak berubah-ubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat Yesus berkata waktu dia akan meninggalkan dunia, dia berkata, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan menyertaimu, mengutus roh yang lain untuk hadir dalam hidupmu, menjadi penolong, menggantikan aku. Biarlah kita pegang ayat firman ini sebagai spirit kehidupan yang mendatangkan jaminan keselamatan. Yakinkan dirimu, saudara tidak hidup sendiri di tengah-tengah pandemi. Yakinkan dirimu, saudara tidak bergumul sendiri dalam mencari rezeki. Ada Allah yang menyertai. Kesertaan Allah dalam hidupmu itu memberikan jaminan, dan jaminan. Ya, pegang ini sebagai orang Kristen. Kita menjalani hidup dengan yakin ada kuasa Allah menyertai. Yang ketiga, di mana firman Tuhan juga mengatakan Dia adalah Allah penolong yang ajaib. Janganlah kita hidup semata-mata melandasi perjuangan itu dengan pola pikir kita, pola akal kita. Kita menjalani kehidupan dengan kekuatan kita semata. Jangan. Manfaatkan Roh Kudus yang dikatakan sebagai penolong untuk terus terlibat dalam keseharian dengan saudara dan saya. Ya, penolong. Sehingga dengan demikian seringkali kita menghadapi problem-problem yang mungkin tadinya kita berkata, wah ini sulit, wah ini tidak mungkin, wah ini kacau dan lain sebagainya. Tapi sekonyong-konyong karya Allah itu bekerja. Membuka terobosan-terobosan, membuka jalan-jalan, membuka celah-celah. Dan sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Itu karya Allah. Itu karya Allah buat saudara dan saya. Bapak Ibu yang kekasih, percayalah
kepada Allah bahwa Allah sebagai penolong itu menjadikan sesuatu jaminan yang pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang sangat memberkati kita pada kesempatan ini, yaitu dalam peristiwa perjamuan malam. Pada waktu Yesus sebelum disalib, dia berkumpul dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Dan di dalam perjamuan malam itu adalah merupakan wasiat. Wasiat spiritual yang ditinggalkan bagi setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya. Dia berkata di dalam kitab Matius, dalam kitab Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Terus sampai 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Sampai di sini cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini adalah mungkin bagi kebanyakan orang atau muridnya pada waktu itu, sebelum dia mengerti, sebelum Yesus bangkit, dianggapnya merupakan satu peristiwa yang begitu saja. Tapi bagi kita yang mengerti, inilah peristiwa, inilah merupakan wasiat yang diberikan kepada kita melalui peristiwa, melalui narasi hidup. Kalau kemarin Yesus berkata, "Akulah roti hidup," itu statement firman. Dan pada peristiwa perjamuan malam, Yesus mengungkap rahasia apa dan siapa roti itu. Pada waktu Yesus secara ilahi dia tahu akan menghadapi salib. Pada waktu Yesus secara ilahi tahu pada waktu itu dia akan mati dan bangkit dan akan naik ke surga. Dia akan meninggalkan umat, dia tahu. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, Yesus memberikan wasiat dalam peristiwa perjamuan malam, di mana pada waktu dia berkumpul dengan para muridnya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Adalah wasiat di mana Yesus akan menyerahkan tubuhnya untuk tercambuk dan terpecah-pecah. Dan dia berkata, "Inilah tubuhku." Jadi roti yang dimaksud adalah tubuhnya. Tubuh yang diwasiatkan, tubuh yang diberikan, tubuh yang akan memberikan jaminan hidup. Dan berbicara tubuh Kristus, itulah firman. Firman adalah tubuh Kristus. Firman adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui Yesus kepada saudara dan saya. Sehingga pada saat ini kita memiliki pegangan hidup firman Allah. Makanlah, yakini dengan iman. Dan kekuatan kuasa makanan pokok yang akan mendatangkan kekuatan kita untuk hidup, kekuatan kita untuk berkarya, energi kita untuk bekerja, kekuatan yang memberikan spirit jaminan hidup, itu akan datang kepada saudara. Firman Tuhan adalah roti hidup buat saudara, yang pada saat ini akan kita peringati dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya, perjamuan kudus. Yakini sementara saudara duduk di tempat ini, firman diberitakan, itulah roti, itulah tubuh Kristus. Terima dengan iman,
terima, hayati, makanlah, jadikanlah itu energi spiritual, energi rohani, karena saudara membutuhkannya itu. Saudara hidup, saudara butuh tenaga, saudara butuh berkarya, saudara butuh keselamatan. Dan itu semua akan saudara terima oleh firman Tuhan. Ya. Jadi peristiwa perjamuan kudus di mana kita memperingatinya kematian Yesus adalah merupakan pembagian energi ilahi buat saudara dan saya. Olehnya bagi kita umat, kita sangat membutuhkan minimal sebulan sekali kita hadir dalam perjamuan kudus. Dan berikut dikatakan setelah dia memberikan roti itu, lalu dia mengambil cawan, anggur itu diibaratkan darahnya. Darahnya yang akan tertumpah dari salib itu. Darahnya yang akan menyucikan bumi. Bumi yang terkutuk, bumi yang membuat kita sengsara. Disucikan oleh darah Kristus. Saat kita minum anggur darah Kristus, maka pengampunan dosa itu terjadi dan berlaku atas hidupmu. Dan terampuninya lah kesalahan kita adalah memberikan jaminan keselamatan buat saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya meyakinkan diri karya perjamuan malam yang dikerjakan oleh Yesus itu telah terbukti oleh peristiwa tersalibnya Yesus. Tapi Yesus bangkit, dia hidup dan naik ke surga. Dia berkuasa atas saudara dan saya. Ya. Menjadi spesial perjamuan kudus pada pagi ini. Buat saudara dan saya yang mengerti bahwa kita dengan perjamuan kudus bersekutu dengan Allah melalui peristiwa kematian Yesus. Kita bersekutu dengan firman Allah yang dibagikan sebagai makanan rohani buat saudara dan saya. Karenanya seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 dan 39. Yohanes 6 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Inilah pernyataan Yesus bahwa kehadirannya ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu karya penyelamatan melalui pengampunan dosa dengan terpecah-pecahnya tubuhnya. Dan sebagaimana Yesus telah menyelesaikan itu semua, maka bagi setiap kita yang percaya kepadanya dapat memperoleh jaminan keselamatan. Di mana Yesus berkata, tidak seorang pun yang diberikan Bapa kepadaku akan terbuang. Tidak seorang pun yang diberikan Bapa kepadaku yang tidak dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Keselamatan kekal itu adalah kepastian bagi kita. Ya, firman Tuhan memiliki kekuatan itu. Olehnya setiap saudara dan saya yang hadir dalam ibadah, yang makan roti hidup itu, maka kekuatan Allah akan bekerja buat saudara dan saya dari sekarang sampai kepada kesudahannya, Maranatha. Seperti apa yang dikatakan di dalam Rom pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang Sebab menyelamatkan. aku mempunyai kepercayaan yang kokoh tentang Injil. Injil yang adalah firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pada kesempatan ini Injil itu diberitakan, firman itu diberikan buat saudara dan saya. Dan karena Injil adalah kekuatan Allah bagi setiap saudara yang percaya, yang mengimani, yang hidup atasnya, maka kuasa Allah, kekuatan Allah bekerja dalam hidupmu. Bekerja dalam hidupmu. Sukacita saya dengar pada hari Jumat sore, dua pribadi yang dimintakan doa untuk digumuli karena faktor corona. Kemarin dapat berita bahwa dua orang ini, anak dan ibu ini, Senin dinyatakan boleh pulang. Jadi besok dia sudah dinyatakan sembuh. Luar biasa. Dan inilah sukacita kita. Manakala kita percaya akan firman, percaya akan kuasa Allah, tiada mustahil. Tiada mustahil. Allah berkarya, Allah bekerja, dan harapan-harapan kita tercapai. Demikian juga dengan saudara dan saya. Yakinkan dirimu. Bagi kita di dalam Tuhan, bagi kita yang percaya firman, kuasa Allah itu bekerja. Amin. Atas pekerjaan kita, atas problem ekonomi kita, atas masalah kita, kuasa Allah bekerja. Amin. Dan kuasa itu adalah memberikan jaminan karena Yesus bangkit. Ya. Biar dengan demikian, dengan keyakinan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Glory, haleluya. dan memberikan roh penolong yang lain buat saudara dan saya. Yakinkan pada kita ada Roh Kudus, Iya. pada kita ada kuasa Allah bekerja, Amin. pada kita ada jaminan keselamatan dan pertolongan. Amin. Untuk itu mari kita datang dalam perjamuan kudus sebagai menerai kuasa itu. Kita akan masuk dalam sakramen. Mari kepada petugas saya mohon ke mimbar. Para majelis mohon untuk maju melayani. Mohon majelis. Ya, seberapa pun majelis yang hadir dalam persiapan ini, karena bagi perjamuan ini mulai kemarin berbagi dua, satu hosti dan satu anggur. Bapak Wongso, mohon. Bapak Wongso siap? Bapak Yoyo, Hadir semua. Karena ini ada 6 hati. Bapak Ibu itu mungkin biar prosesnya lebih cepat. Jemaat dimohon untuk bagi berdiri. Amin.
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Terima kasih Bapa akan kasih anugerah-Mu kepada kami. Engkau hadir di dalam firman. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang menyerahkan tubuhnya sebagai roti hidup. Haleluya. Bila setiap kami yang percaya, yang mengimani, yang mencerna, yang makan akan roti hidup dalam ibadah perjamuan pagi ini, kami memperoleh kuasa energi ilahi untuk menolong kami, menyertai kami, menyelamatkan kami, memberkati kami. Berkati roti dan anggur ini, sehingga apa yang kami makan bukan lagi roti sebagai makanan, tetapi tubuh Kristus. Dan apa yang kami minum bukan lagi anggur sebagai minuman, tetapi darah Yesus. Layakkan kami, dan kami dengan ini bagi-bagikan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita angkat dengan tangan kanan. Kita akan mendengar firman. Sebab apa yang telah aku terima, yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara meyakini apa yang kita pegang dengan tangan kanan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Kita angkat tangan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara meyakini apa yang kita pegang dengan tangan kanan adalah persekutuan dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Gloria Yesus, terima kasih. Gloria, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih karya terbesar di dalam hidupku telah Engkau lakukan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan iman kita, pernyataan iman kita kepada Tuhan. Amin. Karya terbesar
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau bumi, Yesus Engkau bumi, Yesus Engkau Terima kasih Bapa di sorga untuk roti kehidupan yang telah diberikan kepada kami, sehingga melaluinya kami memperoleh kehidupan, kami memperoleh ketuhanan, kami memperoleh pengharapan. Melalui pribadi Yesus Kristus, kami boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan kegagalan kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami akan pegang terus iman kepada Yesus Kristus sampai kami menikmati kehidupan kekal di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami yakin percaya kami tidak seorang diri di dalam dunia ini. Ada Yesus yang menyertai kami dimanapun kami berada, yang akan menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami, menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di dalam Yesus kami memiliki jaminan kehidupan, baik di dunia maupun di dalam kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Saya minta para kolektor maju ke depan dan kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Saya minta seluruh kolektor untuk maju ke depan, serta jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan untuk BPJS ya, yang bisa ditaruh di kotak khusus. Mari kita angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan dengan limpah. Kami mendapat pekerjaan yang lebih baik, keuntungan, bonus dan hasil lipat ganda. Semua pembayaran pun dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di surga dan bumi dan bahagia yang Tuhan. Semua unsur sakit penyakit, kerugian, kemuliaan, maupun diberikan. Kami diberkati, kami akan menjadi tempat bukan kita. Kami akan naik bukan turun. Inilah waktunya untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, dan dilahirkan anak-anak Allah. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi
kasih-Nya menggugah dunia, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya menghiburkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya menggugah dunia. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga karena kasih Allah hidup kami menjadi berarti. Karena kasih Allah kami memiliki pengharapan untuk keadaan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena kasih Allah kami menerima apa yang menjadi setiap pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan Tuhan di ibadah ini. Kami yakin bahwa persekutuan kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena Engkau tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk datang kepadamu dengan sia-sia, dengan tangan hampa. Engkau pasti akan memberkati setiap kami anak-anakmu. Engkau pasti akan menjamin kehidupan kami. Engkau pasti akan menjaga melindungi kami ya Tuhan. Dan bagi yang sakit Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Bagi yang bermasalah akan diberikan pertolongan serta jawaban pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan pengharapan kita di hadapan Tuhan pada pagi ini untuk siap menerima berkat daripada Tuhan.